Halo Sobat Kicomania, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Terima kasih saya aturkan kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video tutorial yang sederhana dari channel saya ini, yang mungkin video ini lewat di beranda YouTube-nya teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya saat merawat anakan burung Salome yang baru mandiri agar tetap jinak dan tidak kelabakan saat kita dekati teman-teman ya. Di depan saya ini anakan burung Salome jantan yang 2 hari lalu sudah mandiri dan alhamdulillah bulunya sudah mulai mutasi ke bulu dewasa teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin mempunyai burung Salome yang jinak, tidak takut sama kendaraan, juga tidak takut ketika melihat orang lewat, tidak takut sama keramaian, tentu itu ada prosesnya walaupun dari lolohan. Burung Salome rawatan dari lolohan bukan berarti burung yang tidak bisa giras. Banyak faktor yang membuat gagal jinaknya rawatan Salome kita. Gagal jinak itu karena apa? Karena faktor kesalahan kita sebagai perawatnya. Saran dari saya saat anakan baru belajar berdiri atau nangkring, kenalkan di lingkungan keramaian sejak dari kecil. Hal ini membentuk salah satu karakter jinak. Nah, kebanyakan yang kita jumpai setelah anakan Salome sudah mandiri seperti ini, biasanya anakan Salome jadi gagal jinak. Apa penyebab anakan Salome yang kita rawat jadi gagal jinak, serta bagaimana cara penanganannya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan anakan Salome yang kita rawat ini jadi gagal jinak. Yang salah satunya yaitu anakan Salome merasa tidak butuh kita lagi karena sudah bisa makan sendiri. Nah, itu salah satunya. Jadi akhirnya saat kita dekati jadi kelabakan. Nah, sebelum itu terjadi, biasakan kita sebagai perawatnya, meskipun anakan Salome ini sudah mandiri atau sudah bisa makan sendiri, sempatkanlah sesekali kita bantu loloh kembali menggunakan fur basah. Atau teman-teman bisa lakukan saat pemberian pakan jangkrik. Nah, pakan jangkrik ini kita bisa lolohkan dengan menggunakan tangan langsung teman-teman ya. Serta untuk burung Salomenya kita simpan di jari tangan kita. Kemudian kita pancing dengan memberikan jangkriknya ini. Jangan langsung kita lepaskan jangkriknya, jadi ditahan sedikit ya. Jadi biar dipatuk-patuk terus dan nantinya bukan jadi ancaman kita ini sebagai perawatnya. Dan jika kita lakukan seperti ini, maka anakan burung Salome akan ketergantungan kembali pada kita. Nah, jadi untuk meminimalisir gagal jinak, biasakan terapi ini agar tidak gagal jinak setelah mandiri nanti. Dan sempatkan waktu untuk ajak interaksi di setiap harinya, bisa itu di waktu siang atau di malam hari, tergantung teman-teman ada waktu luangnya kapan ya. Terus sempatkan sejam atau 2 jam di setiap harinya agar anakan burung Salome ini tetap jinak sampai dewasa kelak. Nah, seperti teman-teman lihat pada rawatan anakan Salome yang saya rawat ini, saya selalu sempatkan ajak interaksi dengan mengeluarkan dari sangkarnya di setiap harinya. Kemudian saya kasih pakan lewat tangan langsung. Nah, seperti itu teman-teman cara saya melakukan interaksi di setiap harinya. Untuk yang kedua, agar anakan Salome tetap jinak setelah mandiri adalah lakukan perawatan harian seperti mandi jemur. Untuk mandi jemur disesuaikan dengan keadaan cuaca. Jika cuaca tidak hujan dan sekiranya teman-teman ada waktu luang, sempatkan mandi dan jemur pada rawatan anakan burung Salomenya. Untuk pemandian sendiri bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan semprotan, atau teman-teman bisa juga simpan cepuk agak besar di dalam sangkarnya dan biarkan burung Salomenya itu mandi sendiri ya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri biasanya untuk menggunakan semprotan ini saya buat dari botol bekas. Nah, semprot seperti ini sampai basah kuyup dan kemudian
Saya sarankan elus-elus burung Salome ini mulai dari kepala sampai ke bagian punggungnya. Perlakuan ini sangat dianjurkan sekali untuk burung kecil yang kita rawat. Nah, setelah selesai dimandikan, simpan dan angin-anginkan terlebih dahulu teman-teman ya. Selama kurang lebih 10 atau 15 menit lah. Nah, setelah itu kita lanjut pada penjemuran. Untuk penjemuran sendiri biasakan kita simpan burung Salome kita ini di atas tanah seperti ini teman-teman. Atau teman-teman bisa menyimpannya saat menjemurnya itu dekat jalan seperti ini. Hal ini agar terbiasa dengan melihat benda-benda bergerak seperti kendaraan lewat atau pejalan kaki yang nantinya bukan suatu ancaman untuk burung rawatan kita. Nah, kalau dibiasakan seperti itu, kelak burung Salome kita tidak akan kelabakan ketika melihat kendaraan lewat atau pejalan kaki yang nantinya bukan suatu ancaman untuk burung rawatan kita. Untuk penjemuran ini, durasi penjemurannya cukup 1 jam saja ya teman-teman. Kemudian kita perhatikan juga saat menjemur, harus tetap kita pantau, takutnya dapat gangguan dari predator seperti kucing seperti ini teman-teman. Jadi kita sebagai perawatnya harus tetap menjaganya dari kejauhan sehingga sedikit bisa mengurangi dari gangguan hewan kucing tersebut teman-teman ya. Dan untuk cepuk pakan saat menjemur, saya sarankan sebaiknya angkat terlebih dahulu ya teman-teman, dan biarkan cepuk air minumnya saja yang kita simpan. Kemudian setelah penjemurannya selesai, kita angin-anginkan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Nah, simpan kembali cepuk pakannya dan kita bisa kasih lagi jangkrik cukup 2 ekor saja teman-teman ya. Untuk harian teman-teman bisa disimpan di depan teras atau boleh disimpan sangkarnya itu di dalam rumah. Kalau sudah mandiri seperti ini, saya sarankan jangan keseringan simpan di dalam rumah teman-teman, sehingga saat kita simpan di luar biasanya akan kelabakan. Nah, sebelum itu terjadi, kita bisa adaptasikan terlebih dahulu, minimal dalam seminggu itu kita simpan 4 hari di luar, sisanya kita simpan di dalam rumah. Nah, jadi inti dari pembahasan saya kali ini, agar anakan Salome tetap jinak setelah mandiri, ajaklah interaksi dan sempatkan waktu untuk kita latih di jari tangan kita ya. Ini penting untuk melatih karakter jinak. Tetap rawat dan konsisten, insya Allah pasti ada hasil. Demikian info singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang cara perawatan agar burung Salome setelah mandiri tetap jinak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini. Semoga tutorial perawatan Salome ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman pemula yang baru merawat anakan Salome atau cikluk ini. Saya haturkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jika ada yang mau ditanyakan tentang seputar perawatan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan nantikan video-video konten selanjutnya di pembahasan yang berbeda. Akhir kata terima kasih. Salam kicau mania. Salam brand tanpa rem.